Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Egi Linda Hartono dengan NIM 201103050002. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mind mapping yang berjudul Hukum-hukum Perkembangan Psikologi dari kelompok 2. Yang pertama, sebelum mengetahui macam-macam hukum perkembangan psikologi, saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum perkembangan. Hakikat hukum perkembangan adalah sebuah kaidah dasar tentang realitas kehidupan manusia yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang bersifat deduktif dan menunjukkan hubungan berkelanjutan dan dapat diprediksi dengan hukum tersebut. Langsung saja kita menuju pada macam-macam hukum perkembangan psikologi. Yang pertama ada hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Keduanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Hukum ini menekankan pada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan dan merupakan hasil penggabungan antara paham nativisme dan paham empirisme. Selanjutnya ada hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan. Dalam hukum ini, perkembangan jiwa setiap anak itu berlainan menurut temponya masing-masing perkembangan anak. Artinya, ada anak yang mengalami perkembangan sangat cepat atau disebut tempo singkat, dan ada pula yang lambat. Dan sebaiknya para orang tua tidak perlu khawatir pada perkembangan anak yang sedikit lambat dari kebanyakan anak lain seusianya, karena setiap anak memiliki temponya masing-masing. Yang selanjutnya ada hukum irama perkembangan. Hukum irama perkembangan, hukum ini mengungkapkan bukan dari cepat atau lambatnya perkembangan individu, akan tetapi mengenai irama atau ritme perkembangan. Irama merupakan gelombang sehingga dapat diartikan perkembangan individu itu mengalami sebuah gelombang, yaitu sebuah gelombang pasang surut mulai ia dilahirkan hingga dewasa. Yang selanjutnya ada hukum kesatuan organ, yaitu hukum ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan. Di antara organ-organ tersebut, antar fungsi dan bentuknya tidak terpisahkan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah pengkhususan dari totalitas pada unsur-unsur atau bagian baru, bukan sebuah percampuran unsur-unsur atau kumpulan bagian-bagian. Kekuatan fungsi jiwa tidak akan berkembang secara satu persatu terlepas dari satu sama lain, akan tetapi terkait satu sama lain. Selanjutnya ada hukum hierarki perkembangan. Hukum hierarki perkembangan. Hukum ini menyatakan bahwa proses perkembangan individu terjadi secara berkesinambungan. Seorang individu tidak mungkin bisa mencapai suatu fase tertentu dengan spontan, sehingga perkembangan diri seseorang menyerupai baris perkembangan. Yang selanjutnya, masa peka. Hukum masa peka. Istilah masa peka pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli biologi dari Belanda, yaitu Profesor Dr. Hugo de Vries, yang kemudian dibawa ke dalam dunia pendidikan, khususnya dunia psikologi, oleh Dr. Maria Montessori dari Italia. Menurut Maria, masa peka merupakan suatu fase pertumbuhan ketika suatu fungsi psikis mudah sekali untuk dipengaruhi dan dikembangkan. Pada masa peka terjadi suatu masa di mana fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar, dan masa peka akan pengaruh rangsangan yang ada pada rentang usia 3 hingga 5 tahun merupakan masa peka itu terjadi. Pada usia tersebut, sangat baik sekali untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa daerah sekitarnya.
Yang selanjutnya, hukum memperkembangkan diri. Dalam kehidupan seseorang pasti timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama timbul adalah dorongan untuk mempertahankan diri sendiri. Contohnya, ketika kita lapar, kita makan, ketika kita haus, kita minum, dan kita berlindung atau melindungi diri kita ketika ada bahaya. Perlu adanya usaha aktif dan kreatif agar tercapai keberhasilan seorang individu dalam mempertahankan diri. Yang selanjutnya, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi berasal dari kata rekap yang artinya ringkasan. Hukum biogenesis tersebut oleh Stanley Hall dinamakan dengan teori rekapitulasi. Pengertian rekapitulasi dalam psikologi perkembangan dapat diartikan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami ulangan ringkas dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan yang terakhir ada hukum predestinasi. Predestinasi memiliki arti nasib atau takdir. Menurut hukum ini, berarti sesempurna apapun sifat keturunan, bakat, bawaan, terlepas dari lingkungan yang baik dan pola pengasuhan yang baik, serta sarana dan sumber penghidupan yang mencukupi, tetapi proses dan jalan perkembangan itu tidak akan berjalan sesuai harapan manusia jika takdir tidak membawanya seperti itu atau tidak dengan izin Tuhan. Mungkin cukup sekian presentasi saya untuk materi hukum-hukum perkembangan psikologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.